Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ihwanul selaku fasilitator kita, kemudian teman-teman kita yang akan mengikuti kegiatan fasilitator pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ihwanul Imam. Silakan Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Ratna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita semua ternyata masih diberi kesehatan dan kita masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam semangat yang sama, semangat yang baru, semangat yang terus meningkat untuk upaya kita bisa mewujudkan Indonesia maju dalam bidang pendidikannya. Apalagi kita sebagai pengajar sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Imam ya, panggil saya dengan Pak Imam. Saya adalah seorang praktisi pengajar juga, salah satu pengajar di salah satu SMA di Cilacap, Bapak Ibu. Ya, karena waktunya singkat, kita mulai ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang transformasi dan perubahan revolusi pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, kalau di dalam tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan di Indonesia, sekolah itu mengalami beberapa perubahan makna, mengalami perubahan tujuan. Kita lihat ya, pertama kali didirikannya sekolah itu ternyata didirikan pada masa penjajahan. Waktu itu Belanda mendirikan sekolah di Indonesia. Ya, didirikannya pada saat itu adalah tujuannya memberikan sebuah gagasan bahwa harus ada politik balas budi atau politik etis. Jadi di waktu itu Belanda karena sudah menjajah Indonesia, sudah mengambil kekayaan alam di Indonesia yang begitu banyak, sehingga ada upaya dari satu tokoh di Belanda yang menggagaskan supaya diberikanlah balas budi, yaitu ada 3 tadi, edukasi, emigrasi, dan irigasi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah di bidang edukasinya. Nah, Belanda itu mendirikan sekolah di Indonesia awalnya itu hanya sekedar pemenuhan tenaga kerja, Bapak Ibu. Jadi sekolah itu benar-benar jauh dari gambaran bahwa seperti saat ini yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi memang hanya sekedar untuk pemenuhan tenaga kerja. Dan setelah muncul sekolah-sekolah, itu juga akhirnya muncul tuh orang-orang yang peduli dengan pendidikan di Indonesia, menganggap bahwa sudah tidak cocok lagi kalau menerapkan sekolah-sekolah bernuansakan kolonialisme. Dia punya gagasan, contoh misalkan kayak Ki Hajar Dewantoro, ya Haji Ahmad Dahlan. Dia punya pemikiran bahwa sekolah itu harusnya nggak seperti itu. Sekolah harus menjadikan tempat untuk mencerdaskan muridnya, memfasilitasi muridnya, bukan sekedar memaksakan murid hanya untuk pemenuhan tenaga kerja. Nah, akhirnya gagasan itu terus dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Tapi akhir-akhir ini gagasan itu mulai hilang, mulai luntur. Bahkan sampai di era saat ini hampir pendidikan di Indonesia itu malah cenderung kembali ke era kolonial, di mana sekolah itu hanya dijadikan sebagai tempat pemenuhan tenaga kerja. Jadi upaya mencerdaskannya itu mulai meluntur. Ya, di mana anak dipaksa harus dapatkan nilai tertentu, di mana anak dipaksa harus menguasai ilmu ini, sama sekali tidak memberikan kemerdekaan kepada muridnya. Nah, yang saya tanyakan nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan kira-kira siapa nih Bu? Kita harus melakukan inovasi kan ya? Kira-kira tanggung jawab siapa nih untuk melakukan perubahan itu? Silakan, ada yang beri pendapat? Oke, yang pertama silakan, menurut Bu Ratna siapa nih tanggung jawab siapa nih? Terima kasih Pak Imam atas waktunya menanggapi dari pertanyaan Pak Imam. Ya. Tanggung jawab siapa untuk pendidikan di Indonesia? Menurut saya semua aspek bertanggung jawab ya Pak Imam, terutama kita sebagai pendidik adalah unsur utama yang mendukung pada kegiatan pendidikan. Kemudian ditopang juga oleh wali murid, kemudian ada siswa, dan juga dinas terkait beserta pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau berpendapat? Oh ya Pak
atau siapa dulu sebentar? Andriani. Oh, dari Bu Endang dulu. Ya, silakan Bu Endang. Ya, terima kasih. Saya sepakat tadi dengan Bu Ratna bahwa yang bertanggung jawab mengenai pendidikan di Indonesia itu mencakup semua elemen. Yang pertama sebagai ujung tombak yaitu guru itu sendiri. Terus yang kedua siswa, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhirnya itu masyarakat. Ya, guru sebagai ujung tombak itu ada di mana. Siswa juga merupakan hal yang pokok karena di sini dituntut siswa juga harus memiliki kesadaran untuk mau belajar. Kalau siswanya tidak mau belajar, jelas pendidikan juga tidak akan berjalan seperti itu. Terus yang pemerintah itu sebagai pemangku kaitannya dengan program-program atau kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Tapi kembali lagi bahwa kebijaksanaan pemerintah itu yang pertama harus melihat dari guru-guru yang sebagai garda di lapangan, sehingga pemerintah dalam menentukan kebijakan harus tetap melihat apa yang menjadi yang diusulkan oleh guru-guru yang berada di lapangan, seperti itu, sehingga kebijaksanaannya tidak timpang. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, sudah saya tangkap Ibu. Terima kasih, bagus sekali pemaparannya. Memang ini adalah peran ujung tombaknya adalah guru ya Ibu, sebagai guru, dan kita harus benar-benar fokus kepada muridnya. Ya, satu lagi terakhir ya, nanti Bapak Ibu saya kasih kesempatan pertanyaan yang lainnya. Untuk Pak Adi yang terakhir, gimana Bapak? Secara singkat aja ya. Ya, terima kasih Pak Imam. Saya sepakat dengan Bu Ratna dan Bu Endang tadi ya, bahwa semua ini tanggung jawab kita semuanya. Tapi saya melihat bahwa yang paling berperan di sini adalah pemerintah, karena pemerintah itu dengan kekuasaannya bisa menentukan kebijakan-kebijakan. Nah, kalau pemerintah sudah punya kebijakan bahwa memerdekakan murid untuk belajar, maka insya Allah nanti ke bawah semuanya bisa ikut. Tentu saja kita guru sebagai ujung tombaknya harus dikasih latihan-latihan dulu supaya paling tidak mindsetnya berubah, bahwa sekarang ini pendidikan itu bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi juga kita seharusnya menuntun murid-murid itu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki, sesuai dengan alamnya, sesuai dengan zamannya. Demikian Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Adi. Sepakat Pak, benar memang pemerintah itu punya kekuasaan atau mempunyai penentu kebijakan. Tapi selain itu juga dari guru itu juga punya tanggung jawab sendiri, karena guru kan yang langsung berhadapan dengan murid. Tidak bisa kita seakan-akan langsung memberikan kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan, karena pemerintah adanya guru penggerak ini supaya nanti pemerintah melihat dari bawah, dan dari bawah, setelah dilihat dari bawah, baru nanti pemerintah mengambil kebijakan gitu ya Bapak. Ya, terima kasih dari Pak Adi, luar biasa pendapatnya. Sekarang gini Bapak, saya kasih link ya, Mentimeter, itu ada pertanyaan lagi, silakan nanti Bapak Ibu menjawab di situ. Sebentar. Oke. Ya. Muncul nggak pertanyaannya? Muncul. Ya, silakan dijawab ya. Kita lihat siapa yang sudah menjawab. Nah. Oh iya, sudah banyak sekali yang menjawab, luar biasa Bapak Ibu, semangat terus ya. Oke. Ya, langsung saja. Ini ada yang menarik nih. Kira-kira mau siapa dulu nih yang mau menyampaikan pendapat? Mau menyampaikan jawabannya? Oke, sebentar saya lihat antriannya dulu. Oke, Bu Ratna, siap. Oke, Bu Ratna silakan dijelaskan kenapa jawabannya itu, Bu. Baik Pak Imam, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Pak Imam dan teman-teman. Inovasi pembelajaran yang akan Bapak Ibu terapkan bersama komunitas adalah Merdeka Belajar untuk terus berkolaborasi bersama, bergerak maju bersama menuju transformasi pendidikan di Indonesia. Di sini kita sebagai pendidik berusaha untuk terus berkolaborasi, bergerak maju bersama, mengembangkan diri, berinovasi pada setiap pembelajaran, dan terus semangat
semangat di sini kita harus menghamba pada murid dengan penuh rasa hormat, yaitu mendidik murid untuk murid dan murid dengan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan agar kita terus bersiap mendampingi anak-anak kita meraih masa depan dan cita-cita. Seperti itu Pak Imam, terima kasih. Sama-sama. Ya, menarik sekali Ibu Ratna dia mengambil gagasan bahwa guru itu harus menghamba pada murid karena semua harus berfokus pada murid. Karena kita harus memperhatikan tumbuh kembang murid, potensi murid, karena tujuan guru adalah mengantarkan muridnya untuk menemukan jati dirinya, menemukan potensinya dan bakatnya. Yang lainnya mungkin mau menyampaikan inovasi apa nih? Silakan oh iya, Bu Endang, silakan Bu Endang untuk menyampaikan gagasannya. Iya, terima kasih. Berkaitan dengan inovasi pembelajaran yang bisa kita terapkan sama dalam komunitas, yaitu inovasi pembelajaran yang menyenangkan dan terbuka. Ya, menyenangkan dan terbuka. Dalam hal ini kita harus menyediakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan proses belajar merdeka yang mengharapkan agar siswa itu ketika belajar itu merasa senang, nyaman, tidak ada tekanan dari pihak manapun seperti itu. Sehingga berharap kesadaran untuk belajar itu akan muncul dengan sendirinya pada benak siswa. Terbuka di sini siswa bisa berpeluang untuk diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya secara optimal. Dalam hal ini diberi kesempatan untuk menuangkan ide dan gagasannya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Endang, jawabannya bagus banget. Dimana kita sebagai guru juga harus memperhatikan semua potensi murid. Oh, ya, ini karena waktu saya ini ada Bu Sapuroh, silakan Bu Sapuroh ya. Iya. Untuk menyampaikan gagasannya, Bu. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Ya, Bu, terdengar sekali, Bu. Terdengar ya. Sepakat dengan apa tadi yang diungkapkan oleh Bu Endang bahwa pendidikan kita seharusnya berpihak kepada siswa gitu ya, berpihak kepada murid. Saya sepakat sekali dan ini sesuai dengan kebijakan Kiai Hajar Dewantoro di mana memerdekakan siswa, memberikan siswa sebanyak-banyaknya potensi untuk berkembang. Nah, kaitannya dengan ini saya memiliki inovasi pembelajaran di mana ini betul-betul sudah diterapkan di sekolah saya bahwa inovasi pembelajaran yang akan saya share di sini adalah tentang Pursuan Learning Method di mana di situ betul-betul berpusat pada siswa gitu ya. Yang pertama yaitu praktis, bahwa siswa diberi kesempatan untuk berpraktek, melakukan praktek sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, unlimited, prakteknya itu tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya read itu membaca, di mana diberi kesempatan untuk banyak membaca gitu ya siswa. Silakan sesuai dengan bakat dan minat mereka akan menentukan sendiri ke arah mana bakat minat mereka dalam membaca. Kemudian S-nya smart, setelah mereka mempunyai cukup pengetahuan, kemudian mereka akan menjadi smart gitu ya. Smart itu di sini diartikan sebagai cerdas. Kemudian berikutnya A, aktif. Siswa diberi kesempatan untuk seaktif-aktifnya mengungkapkan gagasan mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir N, networking. Networking ini grouping atau bekerja di dalam kelompok, ya, dibiasakan untuk berkolaborasi, bersinergi untuk pembelajaran sesuai dengan bakat dan potensi mereka masing-masing. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Sapuroh, lengkap sekali, luar biasa usulannya. Intinya tetap semua harus mengangkat potensi anak, bakat anak, entah itu dengan kolaborasi, dengan diskusi. Kita harus mengacu kepada berorientasi kepada murid, semua harus kepada murid. Ya, berikutnya tadi Pak Bambang apa ya mau menyampaikan? Halo Pak Bambang. Ya, terima kasih. Singkat saja untuk ini kami
memberikan kebebasan kepada siswa untuk berinovasi dan kreasi. Jadi dalam hal ini dalam pembelajaran siswa itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya, tapi tetap masih menggunakan koridor tata tertib dan sebagainya. Dan artinya dalam pembelajaran misalnya seperti di kami kebetulan di elektronika, kita memberikan suatu rancangan menggunakan komponen misalnya LED 2, di dalam prakteknya anak bisa menggunakan sampai 10, 11 dan sebagainya menggunakan prakteknya, itu otomatis kita memberikan sampai anak itu model pembelajarannya anak bisa mengajari anak, sehingga dengan dia mendapatkan itu juga bisa mengajarkan, itu juga bagian dari belajar. Yang intinya bahwa kita memberikan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya anak untuk berkreasi dan berinovasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali Pak Bambang. Kita semua punya inovasi luar biasa. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersatu. Kita harus berkolaborasi tuh untuk menciptakan pendidikan di Indonesia yang lebih maju. Mungkin karena waktunya hanya singkat, terakhir nih, salah satu mungkin Pak Adi ya, Pak Adi bisa dibantu menyimpulkan nih hasil pembelajaran pada hari ini, kira-kira kesimpulannya apa Pak? Terima kasih Pak Imam. Jadi menurut saya pembelajaran itu harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, dan dengan demikian maka murid tersebut mendapatkan layanan pendidikan yang memerdekakan. Insya Allah begitu Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Adi, kesimpulannya untuk menutup kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih sudah terlibat di sini. Kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita akan memajukan pendidikan Indonesia bersama-sama. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya. Karena waktu kita sudah habis, semoga kita terus diberikan kesehatan supaya kita terus semangat, kita bisa berkolaborasi bersama lagi. Ya, saya akhiri ya Bapak Ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ikhwanul Imam sebagai fasilitator kita yang sudah memfasilitasi pembelajaran pada sore hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman Pak Susri Al-Fuadi, Ibu Joko, Pak Bambang, dan Ibu Endang Rusana, karena dengan semangat dan terus semangat dalam pembelajaran sesi fasilitator. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.